saksikan slide edifikasinya, ada Pak Elman Saragi, Silver Agency dari Jakarta. Beliau adalah mantan karyawan 25 tahun di bagian farmasi, dan beliau dari tadi briefing saya sempat bertanya, dan sebelum perusahaannya mem-PHK karyawan secara massal, ternyata beliau waktu itu sudah berpenghasilan di 3i Networks ini 8 jutaan ya. Dan dengan bonus 8 jutaan ini akhirnya beliau mulai memutuskan untuk fokus menjalankan bisnis ini. Dan bergabung di 3i Networks ini di Februari 2014, mencapai leader agency, kemudian bronze dan silver di Februari 2017. Baik, kita langsung saja dengarkan sharing dari Pak Elman. Selamat malam Pak Elman. Selamat malam Bu Esther dan teman-teman semuanya. Salam semangat terus walaupun suasana COVID ya, tapi tetap harus semangat. Ya Bu Esther. Ya, saya langsung Bu. Harus ya, tetap gimana? Semangat. Ya. Dan silakan Pak Elman, ya silakan ceritakan gimana perjalanannya dari karyawan 12 tahun dan kemudian menyikapi sebuah kondisi yang memang tidak direncanakan, tapi begitu fokus mulai menjalankan 3i akhirnya bisa punya penghasilan yang luar biasa. Silakan. Ya, terima kasih Bu Esther dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Elman Saragi. Saya sudah bergabung di program ini udah cukup lama ya teman-teman, kalau lihat biografinya ya, dari 2014. Nah, memang pada awalnya saya mengikuti program ini ingin menyisihkan pendapatan saya untuk persiapan kuliah anak. Ya, jadi teman-teman ketika memulai program ini sebetulnya pastikan teman-teman punya tujuan itu menyisihkan. Ya, kalau saya, kenapa saya bisa bertahan menyisihkan setiap bulan, karena saya punya tujuan. Anak saya kalau misalkan saya tidak menyisihkan selama 5 tahun, otomatis kemungkinan besar tidak akan kuliah. Ya, jadi dengan berpikir 5 tahun ke depan anak kuliah, saya harus disiplinkan diri saya untuk menyisihkan setiap bulan ya persiapan masa kuliah. Dan puji Tuhan karena memang tujuannya jelas, akhirnya saya langgeng menyisihkan terus setiap bulan. Nah, karena melihat kebetulan teman saya yang sudah menjadi, ya kalau saya bilang sekarang ini beliau sudah menjadi miliarder, mungkin teman-teman kenal baik ya dengan mantan konektur ya, Pak Afrial Tabrani. Nah, ketika di beberapa bulan setelah saya join, saya melihat beliau punya progres ya, beliau punya progres income dari bulan ke bulan, saya lihat income-nya luar biasa gitu loh. Nah, akhirnya apa? Di 2015 akhirnya saya berpikir begini teman-teman ya, Pak Prial dengan 1 tahun serius kok bisa punya income yang luar biasa waktu itu. Saya masih ingat income beliau 1 tahun waktu itu 54 juta Bapak Ibu. Jadi saya berpikir saya sudah bekerja kurang lebih 23 tahun ya, 20-an tahun waktu itu ya, 25 tahun ya waktu itu. Nah, saya belum pernah namanya mencicipi income 50 juta per bulan. Ya, jadi akhirnya saya dengan melihat Pak Aprial yang punya bonus luar biasa ya selama 1 tahun, akhirnya saya terinspirasi Bapak Ibu untuk juga menjalankan konsep ataupun program ini dengan serius. Nah, akhirnya Bapak Ibu 2015 saya mulai menjalankan pulang kantor saya jalankan. Dan kebetulan ibu saya menginspirasi saya teman-teman ya, ibu saya menginspirasi saya seperti ini, kalau kamu nanti tidak bekerja lagi, kamu ini kan bekerja sebagai seorang karyawan swasta, kamu bisa saja nanti kena PHK, kamu bisa saja nanti pensiun, dari mana kamu menguliahkan anak kamu, bagaimana kamu menyekolahkan anak kamu. Nah, semakin kebayang di pikiran saya, benar juga kalau misalkan saya terus bekerja, kalau sampai misalkan terjadi sesuatu, anak saya masih butuh biaya gitu loh. Nah, akhirnya saya berpikir saya harus bikin backup penghasilan. Ya, saya bikin backup penghasilan. Nah, terus saya mulai menjalankan lebih serius, pulang kantor saya jalankan. Nah, akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Ya, di luar daripada
pemikiran saya ya, di tahun 2016 di bulan Juli saya ya perusahaan tempat saya bekerja itu bubar ya, bangkrut ya kan. Nah, apa yang terjadi? Ya karena perusahaan bangkrut, ya otomatis kita semuanya di PHK, teman-teman. Ya, semuanya kita di PHK, semuanya kita dipesangonkan. Nah, tetapi teman-teman saya bersyukur karena dari 2015 setelah saya terinspirasi dengan Pak Aprial, saya menjalankan pelan-pelan konsepnya ya. Di 2016 pas di PHK bulan Juli, puji Tuhan saya sudah punya income waktu itu sekitar 8 juta seperti yang Ibu Esther sebutkan tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat saya juga tidak usia belia lagi ya kan, udah gocap sekarang umur kan. Kalau gocapan itu untuk mencari pekerjaan baru itu tidak gampang ya, tidak gampang. Mungkin kalau ada pun nanti gajinya bisa makan dengan new graduate ya kan. Itu kan kurang apa namanya, kurang matching lagi dengan kebutuhan ya, kebutuhan ataupun biaya yang sudah harus kita keluarkan per bulan. Nah, akhirnya apa? Dengan bonus 8 jutaan itu saya discuss dengan Pak Aprial. Ya, saya discuss dengan Pak Aprial, bro, gue nih bonus 8 jutaan, gue baru di PHK di kantor nih, gimana kira-kira ada saran nggak buat saya, kira-kira action apa nih yang gue harus lakukan? Ya, saya ngomong begitu sama Pak Aprial bilang gini, teman-teman, ya, sebetulnya start awal sudah bagus bro, dia bilang, wong kamu masih bekerja, kamu pulang kantor sesempatnya, kamu kerjakan, kamu bisa punya income 8 juta. Ya per bulan. Kamu bisa bayangin nggak kalau kamu lebih serius menjalankan program ini, tentunya bukan sekedar 8 juta. Wong part timer aja kamu bisa 8 jutaan gitu kan. Nah, akhirnya dengan kata-kata seperti itu saya terinspirasi, ya udahlah. Ya kan? Saya tahu bahwa hidup ini ada yang kontrol ya kan, ada yang kontrol hidup ini, yang penting kita ikhtiar, yang penting kita usaha ya kan. Akhirnya saya dari 2016 bulan Juli ya, saya lakukan program ini, saya jalankan ya. Di bulan Februari 2017 saya naik silver ya, naik silver. Nah, ketika naik silver, gaji saya di kantor sudah lewat sedikit. Ya, karena kita tahu kalau silver itu kebetulan saya waktu start income di silver itu 12.500.000. Jadi udah lebih sedikit daripada gaji saya di kantor, ya kan? Nah, saya pikir nih keren juga nih. Ini baru warming up full time nih ya kan. Nah, tetapi teman-teman, ya namanya bisnis itu kan memang ada dinamikanya ya, ada dinamikanya. Nah, yang paling penting teman-teman ketika kita menjalankan program ini ya, bisnis Tria ini kita lakukan betul-betul sesuai dengan kita melakukannya ketika kita bekerja ya. Kalau kita bekerja kan kita berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Artinya apa? Yang penting program ini atau bisnis ini kita kerjakan secara konsisten. Ya, saya percaya kunci di bisnis ini kita lakukan dengan konsisten. Saya percaya itu akan menghasilkan ya, menghasilkan terus-menerus, dan bahkan saya percaya kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang memperkaya kita, yang membuat kita semakin yakin ya, semakin yakin untuk bisa sukses makin besar ke depan. Ya, dan kenapa saya serius sampai sekarang ini menjalankan program ini, karena saya tahu kalau ujungnya saya waktu saya bekerja, pasti misalkan saya waktu itu udah disuruh jadi kepala cabang waktu itu ya. Nah, tetapi waktu itu saya berpikir kalau kepala cabang pun ditambah gaji cuma sedikit, terus dibuang keluar pulau ya kan. Tapi saya melihat endingnya kalau kita menjalankan program Tria ini, yang pertama kita free time ya, waktu kita merdeka ya, kita tidak ada yang mengatur. Nah, yang paling penting sebetulnya di ending daripada karir di kita ini bisa menjadi crown dengan income 200 juta ya per bulan, dan itu membuat kita menjadi orang yang merdeka, baik merdeka secara finansial, baik merdeka secara waktu, baik merdeka secara pikiran ya, mindset kita. Jadi saya berpikir program ini keren sekali ya, keren sekali karena program ini yang memilikinya adalah perusahaan hebat, perusahaan raksasa ya, Salim Group, siapa sih yang nggak tahu ya. Mungkin 3 besar kali ya perusahaan-perusahaan terkaya di Indonesia itu adalah Salim Group ini. Jadi kita sudah tidak salah berpartner dengan sebuah perusahaan besar. Nah, tinggal bagaimana kita mengambil kesempatan ataupun peluang ya sebagai partner daripada Salim Group. Kalau Salim Group menjadi pengusaha kaya raya di Indonesia, nah saya yakin teman-teman yang ada di sini pun kalau mau melakukan secara serius, saya juga yakin kita keseret untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dan sukses di masa depan. Ya, mungkin itu dulu Bu Esther.
Baik Pak Elman, luar biasa ya teman-teman semuanya, kita terinspirasi dengan apa yang sudah disampaikan, diceritakan oleh Pak Elman. Ya penting sekali kita untuk punya backup income ya. Sehebat-hebatnya kita bekerja, ya kita nggak pernah tahu di hari esok beberapa bulan lagi apa yang terjadi dengan kita dan perusahaan di mana atau tempat di mana kita bekerja. Dan Pak Elman mungkin bisa share sedikit ya tentang bagaimana bisa mencapai prestasi, mencapai silver agency dengan ya mungkin usia yang tadi disebutkan tidak muda lagi, tetap dengan semangat yang membara bisa mencapai juga prestasi tersebut. Ya, jadi memang teman-teman ya, mungkin ada yang baru pemula, mungkin ada juga yang baru mendengarkan peluang ini pada malam hari ini. Yang penting teman-teman ya, lakukan sekarang ya, dan lakukan secara benar. Ya, lakukan sekarang dan lakukan secara benar. Nah, apa yang kita harus lakukan secara benar? Ya, tadi sedikit teman saya Edo ya sudah bicara mengenai buat daftar nama. Ya, nah banyak orang join di program 3i, mereka tidak punya daftar nama sehingga apa? Mereka hanya membayang-bayangkan saja siapa yang orang di prospek, ya baru 2-3 orang karena cuma di kepala saja, akhirnya mereka bilang, saya sudah prospek banyak orang, hampir semua teman-teman saya sudah saya prospek. Ya, dia prospeknya apalagi di WA group. Nah, itu teman-teman tidak tepat. Ya, itu tidak tepat. Nah, saya mau sharing kepada teman-teman di sini. Ketika teman-teman sudah membuat daftar nama, ketika join di program ini, yang pertama teman-teman harus konsultasikan daftar nama yang sudah dibuat itu dengan leader, ya, dengan leader yang betul-betul sudah menjalankan program ini secara benar dan dia sudah membuktikan, katakanlah dia sudah pernah elit, ya. Katakanlah dia sudah menjadi tim agensi ataupun leader agensi. Jadi konsultasikan daftar nama yang Anda yang sudah buat, ya, yang sudah Anda buat dengan leader Anda, sehingga nanti leader Anda akan memandu teman-teman bagaimana memulai, ya, bagaimana teknik prospeknya, kira-kira siapa dulu yang melakukan prospek, ya, kira-kira tugas apa yang harus kita lakukan sebagai pemula. Nah, nanti leader-leader Anda, ya, yang sudah elit tadi ataupun yang sudah tim leader ataupun yang lebih di atasnya lagi akan memberikan guidance, ya, petunjuk, ya, how to start, ya, bagaimana memulainya, bagaimana mengeksekusinya, ya, daftar nama yang Anda sudah buat. Jadi yang paling penting pertama kali adalah membuat daftar nama secara tertulis, ya, daftar nama secara tertulis, ya, di fotokopi kasih ke leader Anda, ya, katakan kepada leader Anda, bilang, gue tidak mau tahu ya, gue tidak mau tahu gue harus elit bulan ini daftar nama gue. Nah, kasih tahu seperti itu. Saya percaya leader Anda akan bangga dan senang ketika melihat, ya, mitra barunya punya animo ataupun semangat seperti itu. Ya, bilang, ini daftar nama gue tidak mau tahu, gue mau elit. Apa yang leader mau, gue akan kerjakan. Kasih tahu seperti itu kepada leadernya. Ya, jadi step pertama buat daftar nama secara benar, ya. Dan lakukan proses, ya, proses melakukan prospectingnya secara benar juga, ya. Jangan pakai istilahnya baru join langsung prospek sendiri, pakai gaya sendiri, jangan. Nanti Anda akan sering mendapatkan penolakan, dan orang yang baru join ketika mendapatkan sering penolakan biasanya mereka belum kuat secara mental. Itu sebabnya supaya soft berjalannya, pastikan dulu teman-teman didampingi oleh teman Anda yang sudah elit ataupun tim agensi, sehingga apa? Informasi boleh disampaikan kepada camit-camitnya dengan baik, dan saya percaya orang yang sudah pernah elit, dia sudah punya pengalaman bagaimana teknik prospek yang baik. Ya, kurang lebih seperti itu memulainya, Bu, ya. Ya, begitu, baik. Bu, ya. Ya, baik. Jadi teman-teman yang mungkin baru bergabung kali ini dapatkan ilmu, ya, bagaimana memulai dengan cara yang benar, ya, dan mencapai posisi itu sebetulnya mudah, mulai dari kalau tadi Pak Alfredo mengatakan mulai dari hal-hal yang kecil, elit dulu, ya, dan kemudian dikasih. Kalau dari Pak Elman mengatakan mulai sekarang dengan cara yang benar, gunakan 5 langkah sukses, ya. Dan 5 langkah sukses tersebut, kalau teman-teman masih bingung, silakan konsultasi dengan leader terdekat, leader aktif Anda,
Dan jangan lupa untuk membuat daftar nama secara tertulis dan langsung segera konsultasi untuk how to start. Terima kasih Pak Elman untuk testimoninya dan untuk sharingnya, dan mungkin sebelum kita berakhir Pak Elman bisa memberikan closing statement untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Esther, ya teman-teman semuanya. Orang yang saya hormati selalu bilang seperti ini sama saya, lakukanlah apa yang kamu kerjakan dari hati kamu, ya lakukanlah ya dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, ya. Jadi kita melakukan bisnis ini dengan segenap hati. Sebab apa? Dengan kita melakukan segenap hati artinya kita melakukan ya program ini, mengerjakan program ini seperti kita melakukannya buat Tuhan, ya. Jadi kita melakukan dengan segenap hati karena kita ingin menyenangkan Tuhan, ya kan? Nah, kita melakukan ini dengan segenap hati karena kita ingin membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Jadi dengan segenap hati. Nah, teman-teman, bicara segenap hati juga ya, ini artinya kita melakukannya bukan dari pikiran kita aja. Ya, kalau kita berpikir saja ya dalam melakukan bisnis ini, kadang kita sering kecewa, ya. Kadang kita baper, ya kan? Tapi lakukan bisnis ini ya sampai di alam bawah sadar. Ya, mungkin teman-teman bertanya bagaimana alam bawah sadar. Nah, program ini atau bisnis ini kita lakukan tadi secara konsisten dari hari ke hari kita lakukan terus-menerus supaya itu menjadi kebiasaan dan itu menjadi sesuatu yang melekat di alam bawah sadar kita. Nah, ketika kita sudah mengerjakannya dan itu sudah ada di alam bawah sadar kita, kita akan menjadi refleks melakukannya setiap hari. Nah, orang yang melakukan secara refleks itu tidak lagi menjadi baper ketika ditolak. Ya, kita tidak akan menjadi mundur ya, karena kita sudah menjadikan ini ya pekerjaan ini di alam bawah sadar kita, dan saya percaya sukses itu ya 80% dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Jadi ketika kita melakukan secara konsisten dan ini menjadi kebiasaan, menjadi karakter, sudah melekat di alam bawah sadar kita, dan saya percaya teman-teman ya, kesuksesan itu tinggal hanya menunggu ya. Jadi lakukan secara konsisten ya, dan ini jadikan sesuatunya untuk membahagiakan keluarga ataupun orang-orang yang Anda cintai semuanya. Terima kasih Bu Esther, terima kasih teman-teman semuanya.